Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 461 sampai bab 470. Sederhananya, dia ingin Zeke menjadi penerusnya. Maaf, aku tidak suka teh. Zeke tersenyum dan membuat pernyataan diam-diam. Hades sedikit kecewa. Yah, aku menghormati keputusanmu. Aku akan mengundangmu minum teh jika kamu berubah pikiran. Dengan itu, Hades pergi. Zeke mengeluarkan ponselnya dan menelepon Soul Wolf. Soul Wolf, bantu aku memeriksa Caleb Castaneda yang bertugas di distrik militer Xinjiang Utara. Juga, lihat latar belakang keluarganya. Diterima. Serigala Tunggal menjawab. Emily dan Madeleine berjalan pulang. Mereka telah menjual mobil mereka untuk mengumpulkan uang untuk menyelamatkan Sam Clemons, saudara Emily. Baru-baru ini, Madeleine berencana menjual rumah mereka juga. Logan adalah orang yang menyambut mereka ketika mereka pertama kali datang ke Love in a Fallen City. Namun, sekarang Logan tidak punya waktu untuk peduli pada mereka karena dia sendiri dalam masalah besar. Dalam perjalanan pulang, orang-orang di jalanan akan berdiskusi tentang hujan salju yang tiba-tiba. Hujan salju yang tiba-tiba selalu dibarengi dengan tragedi. Sekarang turun salju di pertengahan Juni. Apakah itu pertanda bencana? Omong kosong. Saya mendengar dari berita bahwa seorang pria kaya telah mempersiapkan hujan salju untuk melamar cinta dalam hidupnya. Apa? Kamu pasti bercanda. Bahkan jika dia kaya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan cuaca? Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang kaya itu mampu menjual lebih dari 10 pesawat untuk menghasilkan efek hujan salju. Oh, dan aku pernah mendengar bahwa Hades dan 8 pemimpin geng juga datang untuk mendukungnya. Masing-masing dari mereka telah menyiapkan hadiah uang senilai 100 juta. Saya pernah mendengar bahwa seorang perwira tinggi memanggil orang kaya tuan di depan semua orang. Holy moly. Sekarang aku setuju bahwa uang adalah segalanya. Emily melaju kencang saat dia merasa lebih sedih saat suara penduduk kota masuk ke telinga. Akulah yang seharusnya menjadi pahlawan wanita yang menjadi pusat perhatian. Tapi ibu menghancurkan masa depanku karena keserakahannya. Aku benci dia. Keduanya mencapai lingkungan mereka tak lama setelah itu. Madeleine tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Jadi dia meratap. Oh, anakku yang malang. Tidak ada harapan untuk membebaskannya dari penjara sekarang. Sekarang bahkan Logan Huff telah tunduk pada iblis itu. Oh, Sam, anakku sayang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Ratapannya yang keras telah menarik perhatian publik. Emily merasa malu dan dia dengan cepat menghentikan Madeleine. Bu, berhentilah menangis. Semua orang menatap kita. Kata-kata Emily memicu kemarahan Madeleine. Emily Clemons, apa maksudmu? Kakakmu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Apa aku tidak boleh menangis? Lihat dirimu. Kamu acuh tak acuh. Apakah kamu tidak ingin saudaramu keluar dari penjara? Ingatlah bahwa begitu Anda menikah, Anda mengandalkan saudara laki-laki Anda untuk membela Anda jika keluarga suami Anda memperlakukan Anda dengan buruk. Mata Madeleine tiba-tiba berbinar dan berkata dengan penuh semangat. Emmy, aku punya ide bagus untuk menyelamatkan kakakmu. Kamu cantik. Kamu bisa menikah dengan pejabat tinggi atau mungkin menjadi nyonyanya. Tinggi semakin posisinya, semakin baik. Mereka bisa mengeluarkan saudaramu dari penjara dengan mudah. Emily meledak dalam kemarahan. Apakah kamu gila? Kamu meminta putrimu sendiri untuk menjadi gundik. Kamu menyebut dirimu ibu kandungku. Aku tidak akan pernah melakukannya. Madeleine sangat marah. Kamu harus menjadi gundik atau menjalani hukuman penjara untuk saudara laki-lakimu. Kamu adalah putriku. Dan aku melahirkanmu sehingga kamu dapat membantu saudara laki-lakimu. Tapi lihatlah. Kamu tidak dapat melakukan apapun untuk saudaramu. Kamu tidak berguna. Emily membara dalam kebencian. Apa aku bagi ibuku? Sebuah alat. Alat sialan untuk melayani saudaraku. Jika mereka tidak berada di depan umum, dia pasti akan bertengkar hebat dengan ibunya.
Emily mempercepat langkahnya sehingga dia bisa tiba di rumah lebih awal. Yang dia inginkan hanyalah mengunci diri di dalam ruangan dan mendapatkan ketenangan pikiran. Dia terkejut begitu dia mendorong pintu terbuka. Seseorang sedang duduk di sofa di dalam ruangan. Itu adalah seorang wanita gamin dengan poni tumpul dan mengenakan setelan yang pas. Reaksi pertama Emily adalah seseorang telah masuk ke rumahnya. Wanita itu tampak akrab. Emily berhasil mengidentifikasi identitasnya setelah memperbaikinya. Bukankah dia Hartley Murphy, orang yang memimpin upacara pelantikan? Mengapa dia di sini? Pintunya terkunci. Bagaimana dia bisa masuk? Hartley memusatkan perhatian pada televisi dengan sebatang cerutu yang menjuntai dari email. Dia mengabaikan kehadiran Emily sepenuhnya. Ekspresinya tidak terbaca. Emily hendak memecah kesunyian ketika Madeleine masuk. Emily Clemons, aku mendekatimu sekarang. Disarankan melakukan apa yang kukatakan. Atau aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai putriku. Madeleine teringat ketika dia menyadari kehadiran Hadel. Ada pencuri. Seorang pencuri telah membobol rumah kita. Ruangan itu dipenuhi Madeleine. Emily, pegang dia. Aku akan menjaga pintu. Kamu pencuri. Aku memperingatkanmu. Beri kami 100.000 uang tutup mulut. Atau kami akan mengirimmu ke kantor polisi. Emily benar-benar tidak bisa berkata-kata. Reaksi pertama ibuku ketika dia bertemu dengan pencuri adalah penarikan uang. Apakah kamu bercanda, Bu? Dia bukan pencuri. Dia Hartley Murphy. Emily mengingatkan Madeleine. Madeleine mengamati Hartley dengan cermat dan terkejut. Kamu benar-benar terani. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa? Kemarahan Hartley tiba-tiba melonjak. Beraninya senegaranya mengejek ini pada seksualitas saya dan memanggil saya terani. Aku tidak tahan lagi. Hartley melemparkan cerutunya ke arah Madeleine dan meraung marah. Diam. Ujung cerutu yang terbakar langsung masuk ke mulut Madeleine, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Hentikan. Emily melindungi ibunya dari murka Hartley. Hartley Murphy, kenapa kamu ada di sini? Hartley menenangkan dirinya dan kembali ke kursinya di sofa. Sial, aku menghancurkan citra agungku karena Madeleine Clemons. Hartley menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya datang untuk menawarkan kesepakatan dan melihat apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Kesepakatan macam apa? Tanya Emily. Hartley menyinggungkan senyum jahat. Kesepakatan untuk menghancurkan reputasi Zeke Williams. Saya yakin Anda tidak ingin meninggalkan Rivermouth. Dan Anda juga tidak ingin saudara Anda menghabiskan sisa hidup di penjara. Bisakah kamu membayangkan musuhmu hidup bahagia selamanya saat kamu menderita? Aku bisa memuaskan. Hartley membujuk. Emily menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa aku harus memercayaimu? Kenapa? Hartley mengejek. Karena aku juga musuh Zeke Williams. Apakah alasan ini cukup bagus? Emily ragu-ragu. Atau lebih tepatnya, dia takut. Dia benar-benar terintimidasi oleh kekuatan dan kemampuan Zeke Williams. Dia tidak berani melakukan perlawanan terhadapnya. Hartley mendesah kecewa dan berjalan menuju pintu. Lupakan saja. Kamu putus asa. Aku hanya membuang-buang waktuku di sini. Aku akan membiarkanmu. Kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Lagi pula, tidak masalah seputar. Aku akan makan pai sederhana paling banyak. Tetapi jika Zeke tidak mati, Anda akan dituntun oleh hidung selama sisa hidup Anda. Emily panik saat melihat Hartley berjalan keluar dari pintu. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menyingkirkan Zeke Williams. Emily tahu dia tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Hei! Aku masuk. Hartley merasa senang mendengarnya. Besar. Terlihat seperti kami memiliki kesepakatan di sini. Mari kita pergi. Kita perlu rencana semuanya. Tunggu. Keduanya akan pergi ketika Madeleine menghentikan Hartley. Selama ini putriku yang menjagaku. Jika dia pergi bersamamu, lalu siapa yang akan menjagaku? Siapa yang akan membawakanku makanan? Aku akan mati kelaparan. Dengar. Kamu kaya dan kamu bahkan memberi para hooligan itu 1 miliar. Maksud saya, sebagai tindakan amal, saya pikir Anda harus memberi saya sejumlah uang. Emily tidak pernah merasa begitu jijik dalam hidupnya ketika melihat wajah ibunya yang berarti keserakahan murni. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata tindakan amal? Dia membungkuk begitu rendah bahkan mengabaikan kehormatannya demi uang. Hartley terpesona oleh keberanian Madeleine. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sepertimu memiliki putri yang begitu cantik. Dia bisa saja menjadi putri yang cantik.
Tapi sayang sekali kau mengasuhnya menjadi wanita muda yang dangkal. Hartley mengeluarkan kartu kredit dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Beli sendiri makanannya. Aku tidak ingin putrimu menyalahkanku atas kematianmu. Madeleine mengambil kartu kredit itu dan menjilat Hartley. Terima kasih. Terima kasih. Adam telah tiba di rumah dan dia semakin marah dari menit ke menit. Hari ini dia dimarahi oleh Dawn dan diejek oleh Zeke. Bahkan Daniel dan keluarganya pun menyalahkannya. Meskipun kakek mereka, dia benar-benar jatuh dari kasih karunia. Pada saat yang sama, USB kecil yang diberikan Zeke terus melebarkan kepalanya. Apa yang begitu penting di dalam USB yang mungkin mengancam kehidupan saya? Dia merokok 2 batang dan kemudian meninggalkan rumah dengan tongkatnya. Ayah, mau kemana? Teriak Jeremy dari belakang. Lily akan segera kembali dengan makanan kita. Adam memperlakukan tangannya dengan sikap meremehkan. Aku akan keluar untuk berjalan-jalan. Aku tidak punya nafsu makan jadi jangan menunggu untukku. Baiklah kalau begitu. Jeremy tidak ramah. Adam langsung menuju ke sebuah warnet. Dia menyerahkan USB ke asisten warnet. Nona muda, bisakah Anda membantu saya untuk melihat apa yang ada di dalam USB? Saya tidak tahu apa-apa tentang komputer. Asisten warnet adalah seorang gadis remaja berusia 17 atau 18 tahun. Awalnya, dia asyik dengan permainannya dan tidak mau membantu Adam. Namun, dia tidak tega menolak seorang lelaki tua sehingga dia menyalakan komputer dan membuka USB untuknya. Hanya ada file audio di USB. Adam memasang earphone. Ekspresi wajahnya segera berubah setelah audio mulai diputar. Serpihan warna terakhir menghilang dari wajahnya. Itu adalah rekaman percakapan antara Adam, Daniel dan Madeleine yang tercatat selama upacara pembukaan peremajaan klinik dan klinik pelestarian. Saat itu, Adam membawa keluarga untuk mendukung Madeleine daripada mendukung Daniel. Madeleine dan Daniel mengalami konflik saat itu. Belakangan, Adam mengalami koma akibat menderita stroke. Itu adalah rekaman reaksi Daniel dan Jeremy setelah Adam pingsan. Reaksi pertama Daniel adalah menyelamatkan Adam. Namun, Jeremy telah menghentikan operasi penyelamatan. Dia bahkan meminta Madeleine untuk membiarkan Adam mati, mengisyaratkan dia akan mendapatkan sepotong kue setelah dia menerima warisan. Pada akhirnya, Zeke lah yang menyelamatkan hidup Adam. Adam hampir tidak bisa mengatur napas setelah mendengarkan audio. Jeremy Hinton, putra kesayangannya akan mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan keuntungan dari wasiatnya. Pukulan itu terlalu berat untuk diterima oleh orang tua jompo seperti Adam. Meski merasa marah pada Jeremy, mata Adam berbinar saat dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperlakukan Daniel dengan lebih baik. Pada akhirnya, orang yang paling peduli padanya adalah Daniel, putra bungsunya yang selalu dia pilih dan abaikan. Ya Tuhan, mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang warna asli mereka sebelumnya? Adam marah. Dia melepas USB dan menelusuri kembali jalan pulang dengan tongkatnya. Anak yang tidak berbakti itu. Bajingan itu, aku harus memberi pelajaran. Ketika Adam tiba di rumah, Jeremy dan Lily sedang makan. Jeremy menyapa Adam begitu dia melihatnya. Ayah, datang dan makanlah. Tanpa kata pun, Adam memukul Jeremy dengan tongkatnya. Terjadinya Adam mengejutkan Jeremy dan tongkat berjalan langsung mengenainya. Kepalanya menyebabkan terbentur. Jeremy melompat dan berteriak kesakitan. Ayah, kenapa kau memukulku? Bukan hanya aku yang akan memukulmu, tapi aku juga akan memukulmu sampai mati hari ini. Adam terengah-engah. Beraninya kau mencoba meninggalkanku mati untuk warisan di bawah kehendakku. Kau, dasar bajingan, anak yang tidak berbakti, kau binatang. Jeremy bingung. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah ayahku. Aku tidak akan pernah membahayakan hidupmu demi uang. Adam melemparkan USB ke wajah Jeremy. Dengarkan sendiri. Ini buktinya. Jeremy segera mengambil USB dan menyerahkannya kepada Lily. Lily, buka USB dan lihat isinya. Zeke Williams telah menggambarkan USB memiliki rahasia. Itu menggelitik rasa ingin tahu Jeremy tentang isinya. Lily mencolokkan USB ke laptopnya dan memutar audionya. Wajah Jeremy menjadi pucat setelah mendengarkan audio. Brengsek, siapa yang merekam percakapan itu? Audio ini cukup untuk membuktikan ambisi jahat dan pembohong Jeremy. Daniel dan keluarganya adalah orang-orang yang tidak memiliki seni. Hanya Zeke yang cukup cerdik untuk merekam audio. Zeke Williams,
Persetan. Mendengarkan audio lagi membuat Adam semakin kesal. Dia mengangkat tongkatnya dan mencoba menyerang Jeremy. Namun, Jeremy dengan mudah meraih tongkatnya. Dengan sentakan tangannya, dia merebut tongkat itu dari Adam. Adam hampir jatuh ke tanah karena kekuatan yang tiba-tiba. Jeremy telah membakar jembatannya sehingga dia mungkin juga menghilangkan fasadnya sebagai anak yang berbakti. Yang kuinginkan hanyalah puncak gunung es. Apakah ini terlalu berlebihan untuk ditanyakan? Hanya karena kamu bias terhadap Daniel. Jadi dia menjalani kehidupan yang kaya dan mewah sekarang. Lihat kami, masalah dan sekarang kami hidup dalam kemiskinan. Kami hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahkan jika Anda memberikan semua warisan Anda kepada saya, itu tidak akan pernah bisa menutupi perbedaan antara status keuangan kedua keluarga. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Mata Adam melebar tak percaya. Dia tidak percaya Jeremy akan mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Aku bias terhadap Daniel. Aku melakukan segalanya demi kamu. Aku bahkan melawan Daniel demi kentunganmu. Sekarang kamu mengatakan bahwa aku bias terhadap Daniel. Jeremy mencibir. Apakah aku salah? Jika kamu tidak bias terhadap Daniel, mengapa dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada aku? Keluar, Adam membentak. Daniel menjalani kehidupan yang lebih baik karena dia berjuang untuk itu. Aku tidak ada menerimanya dengan itu. Ini salahku karena memanjakanmu selama ini. Aku seharusnya memaafkanmu sampai mati saat kamu lahir. Dengan itu, Adam mengulurkan tangan dan mencekik leher Jeremy. Kemarahan Adam menguasai dirinya saat dia mencengkeram leher Jeremy dengan kekuatan tenaga. Mata Jeremy berputar kembali dari mati lemas. Saat berikutnya, dia menamparkan wajah Adam. Tamparan. Itu adalah pemikiran kuat yang membuat Adam jatuh ke tanah. Bang! Bagian belakang kepala Adam membentur tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuhnya kejang sesaat sebelum berbaring di sana tanpa bergerak. Mengalir dari bagian belakang kepala Adam. Genangan darah terbentuk seperti mawar berdarah mekar penuh. Zeke benar. USB benar-benar bisa membunuh Adam. Jeremy dan Lily benar-benar ketakutan saat mereka menatap pemandangan berdarah itu. Astaga. Apakah dia benar-benar mati? Itu hanya mengesankan di wajah. Jeremy menendang Adam dengan ringan. Hei. Bangun. Kamu tidak bisa mati karena kami tidak punya uang untuk pemakamanmu. Adam tidak bernyawa. Jeremy menendang Adam lebih keras tetapi tidak ada reaksi yang sama sekali dari Adam. Jeremy berada di ambang gangguan mental. Sial, aku sudah selesai. Aku membunuhnya. Sialan. Adam Hinton. Bukan saja kau tidak menguntungkanku saat kau masih hidup. Sekarang kau menyeretku ke bawah saat kau mati. Lily, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lily berlutut dan memeriksa napas Adam. Dia menghela nafas lega dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Kakek masih hidup, tapi sepertinya dia akan berada dalam kondisi vegetatif bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Setelah mendengar kata-kata Lily, Jeremy segera mendesak. Cepat, kirim dia ke rumah sakit. Lily tersusun. Ayah, kamu tidak perlu panik. Ini bukan salahmu. Lily, apa maksudmu? Jeremy bertanya. Merasa bingung. Lily berkata, Daniel Hinton adalah orang yang menyebabkan semua ini. Kakek sangat marah padanya sehingga dia jatuh ke dalam keadaan vegetatif. Kata-kata Lily telah mencerahkan Jeremy. Oh, ya, kamu benar. Ini semua karena Daniel Hinton. Bukan aku. Daniel Hinton. Kamu sudah membuat ayah marah sampai sejauh ini. Tunggu saja sampai aku menyelesaikan skormu. Ayo, kita kirim dia ke rumah sakit. Dia tidak bisa mati. Jeremy jelas tersesat dalam penipuan dirinya sendiri. Logan berada di ambang kehancuran total. Semua kerja kerasnya, termasuk jebakan yang dia buat, telah sia-sia karena kebangkitan Hades. Sekarang Zeke memiliki pengaruh atas dia. Dia menolak untuk menerima nasib ini. Apakah saya akan ditindas dan diperbudak oleh Zeke selama sisa hidup saya? Tidak, aku akan melawan. Ini semua karena Hadley Murphy. Pembunuh sialan yang dia tugaskan padaku adalah orang yang lemah. Bukan hanya karena dia gagal menyelesaikan misinya. Tapi dia juga menjadi tawanan Zeke. Sekarang Zeke punya masalah denganku. Hadley Murphy harus bertanggung jawab untuk itu. Ini. Logan memutar nomor Hadley dan menggerutu. Hadley Murphy. Di mana kamu? Aku akan mendatangkan gadis-gadis di karaoke. Jawab Hadley. Logan meledak dengan marah. Apa? Karaoke. Aku dalam masalah besar karenamu.
Dan sekarang kamu masih punya mood untuk bernyanyi. Dasar bajingan, bawa pantatmu ke sini sekarang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Hartley mengejek. Kamu dikalahkan oleh Zeke Williams dan sekarang kamu menyalahkanku atas janjimu. Apakah kamu serius? Kamu tidak bisa menyalahkan malware karena gagal membuang air besar, kan? Hentikan omongan kosong itu. Logan semakin tidak sabar. Rencanaku akan sempurna jika bukan karena pembunuh bodoh yang kau tugaskan padaku. Aku tidak peduli. Pembunuh itu ditawan oleh Zeke dan kau harus menyingkirkannya. Aku akan berada di bawah jempol Zeke selama dia masih menahan si pembunuh sebagai tawanannya. Jangan khawatir. Aku akan menyingkirkan kompeten yang pembunuhnya sendiri. Hartley memberikan kata-katanya. Selain itu, aku berencana untuk menghancurkan reputasi Zeke Williams. Aku hilang segalanya karena dia dan aku tidak akan membiarkan dia lolos dengan ini. Mata Logan berkilauan karena kegembiraan. Bagaimana kamu akan melakukannya? Hartley tersenyum dan memberitahu Logan berencana melalui telepon. Sikap Logan berubah seketika setelah mendengarkan jadwal. Mas Murphy, saya terkesan. Pembantu Anda jelas lebih kuat daripada kekuatan dunia bawah dan militer. Kemudian, dia tertawa gila dan melanjutkan. Jika rencanamu berhasil, Zeke Williams akan kehilangan pijakannya di seluruh rahasia. Namun, aku tidak bisa mencapainya sendiri. Logan, aku butuh bantuanmu potong Hartley untuk mengejarnya. Kau tahu Zeke Williams memusuhiku. Jika dia tahu aku mengejarnya, aku khawatir dia akan mengirim pembunuh bayaran itu ke militer. Aku akan mati jika itu terjadi. Logan ragu-ragu sejenak dan berkata, jadi, aku hanya bisa menutupinya secara rahasia. Hartley senang. Keren. Kamu tidak perlu menunjukkan dirimu. Cukup sedikit melanggar aturan. Seperti yang kamu tahu, aku tidak bisa mengekspos diriku sebagai seorang pembunuh. Sedangkan keuntungan terbesarmu adalah kamu bisa menggunakan kekuatan dan pengaruhmu secara terbuka. Logan memiliki kata terakhir. Kesepakatan. Setelah mengakhiri panggilan, Logan melakukan 2 panggilan telepon lagi. Panggilan telepon pertama adalah ke sebuah perusahaan di bawah namanya. Panggilan telepon kedua adalah ke seseorang bernama Mer Hoffman di daftar kontaknya. Sementara itu, Hartley mencium tubuhnya dengan malas dan menepuk pinggang Emily. Sentuhan Hartley membuat Emily merinding. Emily baik-baik saja jika ada wanita lain yang menyentuh pinggangnya. Tapi tidak dengan Hartley karena dia tahu tentang seksualitas Hartley. Emily menarik diri dan berkata, Mas Murphy, tolong jaga dirimu baik-baik. Hartley tertawa geli. Tenang. Anda tidak secangkir teh. Kau memang tampan dan seksi. Tapi temperamen Anda jalan-jalan di belakang Lacey ini. Di mata saya, Anda tak tertandingi untuk secantik Lacey. Pernyataan Hartley telah berada di bawah kulit Emily. Bagaimana Lacey lebih baik dariku? Emily mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berubah topik. Ibu Murphy, apa yang Anda benar-benar ingin saya lakukan? Hartley mengatakan, ini adalah tugas sederhana. Saya ingin Anda pergi dan meminta maaf kepada Lacey dan Zeke. Saya telah belajar bertahan apa yang terjadi dan saya pikir Anda sudah melakukan kesalahan mereka. Apa? Emily memandang Hartley dengan tidak percaya. Kamu ingin aku meminta maaf pada bajingan dan jalang itu? Tidak mungkin. Kamu harus membantuku daripada memintaku untuk tunduk pada musuhku. Tenang. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda mengakui kekalahan? Hartley berjanji dan melanjutkan. Ini hanya bagian dari rencana. Hartley membungkuk dan berbisik di telinga Emily. Ketegangan di wajah Emily mereda setelah mendengarkan rencana Hartley. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kemudian, Emily meninggalkan ruang pribadi karaoke. Hartley mengambil mikrofon. Lalu ia memilih lagu My Girl dan mulai bernyanyi. Aku punya banyak sayang. Lebah iri aku. Aku punya lagu yang lebih manis daripada burung-burung di pepohonan. Yah. Kurasa kamu akan berkata, apa yang bisa membuatku merasa seperti ini? Gadisku, gadisku, gadisku. Hartley memiliki suara netral yang terdengar serak dan dalam. Namun, suaranya yang unik ditambah dengan lirik yang aneh entah bagaimana membuat lagu itu terdengar aneh. Mungkin kali ini, cinta yang akan mereka temukan. Mungkin sekarang mereka bisa lebih dari sekedar teman. Dia kembali dalam hidupnya. Pada saat yang sama, lagu mungkin saat ini diputar di radio mobil Zeke. Zeke baru saja mengirim Sharon ke sekolah. Dia sedang dalam perjalanan ke Linton Group.
Zeke jelas bukan penggemar lagu itu. Jadi dia menekan tombol lewati. Aku tidak ingin kehilangan cintamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang patah hati. Dia mengerutkan kening dan menekan tombol lewati lagi. Kamu tidak bisa memberitahuku bahwa itu tidak layak untuk mati. Kamu tahu itu benar. Semua yang aku lakukan. Aku melakukannya. Zeke menyalakan radio sesudahnya. Mengapa radio memutar semua lagu-lagu lama? Mungkin saya harus mendapatkan ponsel suatu hari nanti. Mobil itu milik Daniel sebelumnya. Jadi dia menyesuaikan semua lagu agar sesuai dengan preferensinya. Zeke begitu fokus mengemudi sehingga dia tidak menyadari bahwa ada Maserati yang membuntutinya. Orang yang duduk di kursi pengemudi Maserati tidak lain adalah Nancy. Nancy terjebak dalam kebingungan. Melihat mobil dan sosok Zeke dari belakang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mobil dan sosok Zeke mirip dengan pahlawannya. Sebuah ide mengerikan dan berani muncul di benakku. Mungkinkah penjaga itu menjadi pahlawanku? Pikiran itu menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan rasa putus asa melonjak dalam dirinya. Nancy menarik napas dalam-dalam dan memotret. Kemampuan mengemudi pahlawanku luar biasa. Tidak seperti Zeke. Biarkan aku menguji keterampilan mengemudinya. Aku bisa membuktikan bahwa dia bukan pahlawanku jika dia buruk dalam mengemudi. Nancy menginjak pedal gas untuk mengejar Zeke dan mengendarai mobilnya di sebelahnya. Nancy berteriak, "Hei, penjaga. Sungguh suatu kebetulan." Zeke menoleh untuk melirik Nancy. "Omong kosong. Itu bukan namaku. Aku Zeke Williams. Anda dapat berhenti berpura-pura sekarang. Zeke Williams hanya sebuah nama. Anda harus benar-benar mengacu pada diri sebagai terusman. Aku akan membunuhmu, Zeke. Beraninya kamu mengendarai mobil dengan keterampilan mengemudi yang buruk itu. Ya ampun. Rasa meremehkanku kamu semakin meningkat dari menit ke menit." Zeke marah. "Keterampilan mengemudikan saya buruk. Haha, itu mungkin lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Beraninya Anda memukul keterampilan mengemudi memenangkan kompetisi drag racing militer internasional selama 10 tahun berturut-turut. Ini benar-benar keterlaluan." Nancy menjawab. "Oh, kamu yakin dengan kemampuanmu, kan? Apakah kamu berani menerima tantanganku? Izinkan aku memberikan pelajaran." Zeke menjawab. "Saya siap ketika Anda siap." Nancy berteriak. "Pergi." Kemudian dia menginjak pedal gas dan meluncur. Zeke hendak menunjukkan keterampilan mengemudinya. Tetapi dia tidak menginjak pedal gas pada akhirnya. Kenapa dia tiba-tiba menantangku? Dia seharusnya menghindariku. Menilai dari temperamennya yang biasa. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apakah dia mencoba mengidentifikasi saya sebagai pahlawannya dengan menguji teknik mengemudi saya? Saya tidak bisa menunjukkan keahlian saya untuk mencegah mengekspos identitas saya. Jika tidak, dia akan menghantuiku seperti mimpi buruk di masa depan. Jadi, Zeke hanya menampilkan 1/10 dari standarnya yang biasa. Tapi dia tidak ketinggalan jauh di belakang Nancy bahkan ketika dia dengan sengaja tampil buruk. Nancy merasa lega ketika Zeke gagal mengejarnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi antek pahlawanku dengan keterampilan mengemudi yang mengerikan itu. Dia mulai melambat dan berkelebat di jari tengahnya di Zeke. "Hei, terusman. Keterampilan mengemudi Anda merokok. Anda tidak punya istri. Dan Anda pecundang yang buruk. Kamu tidak tahu apa-apa. Jalan raya ini memiliki batas kecepatan 160 km per jam. Saya tidak ingin melanggar hukum dan dihentikan oleh petugas lalu lintas," balas Zeke. "Haha, polisi itu bias. Mereka hanya akan mengincar pecundang sepertimu yang mengendarai mobil jelek. Mereka tidak akan pernah berani menghentikan orang sepertiku karena aku mengendarai Maserati. Begitukah? Kenapa aku tidak yakin? Haha, kamu hanya mengatakan itu karena kamu cemburu. Aku tidak ingin membungkuk begitu rendah ke levelmu. Jadi aku membuangmu sekarang." Nancy mengayu gas lagi dan melesat pergi. Zeke mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Lone Wolf tanpa ragu-ragu. Atur beberapa petugas lalu lintas untuk siaga di pintu keluar utara jalan raya kota O'Hare. Katakan kepada mereka untuk menurunkan Maserati. Adapun alasan untuk berhenti, beritahu dia bahwa dia mengemudi di atas batas kecepatan dan modifikasi mobilnya ilegal. "Ya Pak," Lone Wolf menjawab. Zeke terus mengemudikan mobilnya dengan riang setelah dia menutup telepon. Dia tiba di pintu keluar jalan raya setengah jam kemudian. Zeke melihat sekelompok petugas lalu melintasi sekeliling Maserati Nancy saat dia keluar dari alun-alun tol.
Nancy hampir menangis. Dia memohon kepada petugas lalu lintas dengan penuh harapan. Saya tahu saya melakukan kesalahan, Pak Petugas. Tolong maafkan saya sekali ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kapten petugas lalu lintas itu acuh tak acuh terhadap segala bentuk permintaan minta. Silakan bekerja sama dengan kami dengan menunjukkan kepada kami SIM dan STNK Anda. Nancy terus memohon sambil meraih dan mengangkat lengan kapten. Tuan petugas, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong lepaskan saya sekali ini. SIM saya akan dicabut jika saya menerima kesalahan lagi. Itu tidak mudah bagi saya. Saya untuk mendapatkan lisensi. Orang yang baik hati seperti Anda akan menjalani kehidupan yang membatasi. Zeke melebarkan matanya tidak percaya. Dia tidak menyangka Nancy, yang selalu mengejek orang lain dalam sikapnya yang tinggi dan perkasa, akan tahu bagaimana maksudnya centil di depan orang lain. Selain itu, dia tampak menarik dengan cara yang gugup. Ini adalah pemandangan yang sangat langka untuk dilihat. Namun kapten tidak merasa kasihan padanya. Mengapa Anda pergi melawan hukum ketika Anda sudah tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan lisensi mengemudi? Tidak ada orang lain yang disalahkan kecuali untuk diri sendiri dalam kasus ini. Jangan buang waktu kita. Tidak sampai Anda lisensi mengemudi dan sertifikat STNK. Nancy putus asa. Pada saat itu, dia melihat Zeke Williams. Dia menunjuk Zeke dan berkata, Tuan petugas, saya ingin memaafkan kesalahan saya dengan melaporkannya. Dia berjanji kepada saya untuk melewati batas kecepatan lebih awal. Dia harus bertanggung jawab. Lihat, saya telah melakukan perbuatan baik. Tidakkah memerintahkan kamu harus melepaskanku sekarang? Zeke tidak bisa mengatakan kata atas klaimnya. Apakah dia mencoba menarikku ke dalam kekacauan ini? Zeke mencibir. Itu kemunafikan yang terbaik. Nancy Hinton. Kaulah yang menantangku untuk balapan tampil. Aku kalah darimu karena aku tidak ingin melewati batas kecepatan. Jangan berani-beraninya memfitnah undang-undang warga negara yang taat sepertiku. Apakah menurut Anda ringkasan Anda tidak akan terdeteksi oleh petugas lalu lintas yang adil dan agenda ini? Nancy menjawab, Tuan petugas, lihatlah aku. Aku gadis yang penurut. Apa aku terlihat seperti seseorang yang akan berbohong? Sebaliknya, pria itu memiliki penampilan yang mesum dan rendah. Sekilas dia terlihat seperti penipu. Tolong cepat tangkap dia, Nancy Hinton. Anda memfitnah saya. Baik, jangan salahkan saya untuk melakukan hal yang sama untuk Anda. Keluar dari jalan. Kalian semua. Saya akan menjalankan dia atas dengan mobil. Apakah Anda mendengarnya? Tuan Perwira. Dia bukan hanya penipu, tetapi dia juga kejam. Dia mencoba membunuh saya hanya karena bertabrakan. Oh, Nancy, awalnya aku ingin menyukainya, tapi kurasa kau tidak membutuhkan bantuanku. Siapa yang kamu coba buat terkesan di sini? Apakah kamu pikir kamu mampu membantuku? Puff. Nancy melanjutkan dengan jijik. Kamu hanya seorang penjaga. Kamu hanya sedikit berguna karena saudara perempuanku Lacey menganugerahkanmu beberapa tanggung jawab. Jika tidak, kamu sama sekali tidak berguna. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal orang-orang dari Departemen Lalu Lintas? Haha, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Zeke mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu. Lihat dan pelajari. Dia memarkir mobilnya di samping jalan dan keluar dari mobil. Kemudian Zeke memberi hormat kepada petugas lalu lintas. Terima kasih atas kerja kerasmu, petugas. Para petugas segera membalas hormatnya. Mereka bahkan membungkukkan tubuh mereka sedikit ke depan seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada Zeke. Jangan sebut-sebut, adalah tugas kita untuk melayani masyarakat. Sungguh suatu kebetulan. Tuan Williams, apakah Anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja? Zeke mengangguk. Ya, aku juga sudah menyiapkan beberapa minuman untuk kalian semua. Dia membawa sebuah tas berisi air mineral dan menyerahkan petugas botol masing-masing. Sebuah kelancaran lalu lintas membuat negara berjalan. Pada kali, akan ada onar seperti pengemudi mabuk, pengemudi tanpa izin mengemudi, pemilik mobil yang memodifikasi mobil mereka secara ilegal. Di antara pelanggaran ini, mengemudi di atas batas kecepatan ini tentu berbahaya dan dimaafkan. Semua dari Anda bertugas dengan tanggung jawab untuk mencegah zalim ini. Ini adalah suatu keharusan bagi saya untuk mewakili masyarakat untuk membayar rasa hormat saya kepada Anda semua. Petugas kami tercinta. Petugas lalu mengambil ucapan Zeke. Mereka memberi hormat lagi. Kami sangat tersentuh oleh belas kasih Anda.
Tuan Williams. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan memenuhi harapan Anda dengan memberikan yang terbaik untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Zeke mengangguk. Baiklah. Aku tidak akan mengambil waktumu lagi. Aku akan pergi sekarang. Kapten berkata. Hati-hati, Tuan Williams. Omong-omong, kami memilih 3 pembalap terbaik di kota. Kami akan mempertimbangkan Anda sebagai salah satu pemenang. Akan ada hadiah untuk pemenang. Terima kasih, kata Zeke. Nancy tercengang dalam interaksi mereka. Dia benar-benar kenal dengan petugas dari Departemen Lalu Lintas ini. Apalagi dia bisa menyatukan mereka dengan santai. Saya dapat mengatakan bahwa petugas ini sopan dan bahkan mungkin merasa rendah diri terhadap Zeke Williams. Tapi dia seharusnya hanya menjadi penjaga, pecundang yang tidak berguna. Bagaimana bisa seorang penjahat seperti dia mempertahankan hubungan yang begitu bersahabat dengan petugas ini? Nah, bukan itu intinya. Yang penting Zeke Williams bisa membantu saya. Nancy buru-buru memanggil Zeke tepat ketika dia akan meninggalkan tempat kejadian di mobilnya. Hentikan di sana. Zeke Williams. Ayo bantu aku karena kamu berhubungan baik dengan petugas ini. Zeke menjawab. Kamu tidak percaya padaku, kan? Oh, kata-kata itu keluar dari mulutku tanpa aku sadari. Aku adalah saudara perempuan Lacey. Jadi kamu harus menganggapku sebagai kakakmu juga. Kami adalah keluarga. Jadi tidak perlu bagi kami untuk berpose picik satu sama lain. Maaf, tapi kurasa aku tidak bisa membantu. Ya. Kamu pasti bisa membantu. Ya, aku bisa tapi aku tidak mau. Nancy terkejut dengan jawaban Zeke. Beraninya kau menentangku. Penjaga. Aku akan membiarkanmu sangat menderita. Nancy cemas saat melihat Zeke menyalakan mesin mobilnya. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda membantu saya? Zeke Williams. Zeke merenung sejenak sebelum menjawab. Sederhana saja. Yang harus kau lakukan adalah menyapaku dengan sopan dan mengakui kesalahanmu. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah menggangguku di masa depan. Nancy berkata dengan tegas. Dalam mimpimu, aku lebih suka menghadapi kematian daripada menyapamu dengan sopan. Maka Anda harus mengikuti tes mengemudi selama 6 bulan sebelum mendapatkan kembali SIM Anda. Selain itu, Anda tidak dijamin lulus tes pada upaya pertama Anda. Dia menggeser persneling dan hendak menginjak pedal gas. Nancy menatap langit dengan putus asa. Dia sudah bisa merasakan penderitaan mengambil pelajaran mengemudi dan ujian di bawah terik matahari. Dia langsung berteriak, "Tunggu, Zeke Williams." Zeke mendekat dan menatap Nancy sambil tersenyum. Itu adalah momen paling memilukan dalam hidup Nancy. Tuan Williams, saya salah. Saya tidak akan pernah memilih Anda lagi di masa depan. Ada apa kau memanggilku? Tanya Zeke. Nancy menjawab dengan susah payah melalui giginya yang terkatup. Williams. Zeke merasa lega setelah membalas dendam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini hanya hukuman ringan. Nancy, jika kamu berani mempermalukanku di depan Lacey lagi, kamu akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Jadi bagaimana jika saya seorang penjaga? Anda tidak mendukung hidup saya. Apakah saya pernah menyinggung Anda? Jangan lupa bahwa saya membuat proyek pengembangan tujuan wisata menjadi mungkin. Anda perlu belajar untuk berterima kasih kepada orang lain yang membantu. Setidaknya, kamu tidak harus membalas kebaikan orang lain dengan kebencian. Jangan bilang anggota keluarga Riverdale Hinton bahkan tidak memiliki sopan santun. Nancy merasakan dorongan untuk menangis saat dia merasa sedih. Aku tidak percaya seorang penjaga sedang menguliahiku. Saya tidak bisa menerima ini. Selain itu, mengapa Anda begitu kesal? Aku hanya menggodamu beberapa kali. Dia menekan kebenciannya dan berkata, aku salah. Pergilah kalau begitu, kata Zeke padanya. Nancy merasa lega. Dia masuk ke mobilnya dengan cepat dan pergi. Setelah dia membuat jarak antara dirinya dan Zeke, Nancy tiba-tiba menginjak rem dan menunjukkan jari tengahnya kepada Zeke. Apakah kamu seorang laki-laki? Zeke Williams. Kamu bahkan tidak bisa menahan sedikit godaan dari gadis yang tidak berbahaya sepertiku. Kamu cengeng yang tak terganggu. Kamu hanya penjaga kecil. Aku bersumpah untuk memilih kamu selama sisa hidup. Nancy telah kembali ke dirinya yang biasa setelah 10 menit. Zeke merasa tidak berdaya. Baik, mungkin aku menyukaimu di kehidupanku sebelumnya. Kau benar-benar munafik. Nancy Hinton. Dia turun dari mobil dan mengeluarkan setumpuk uang. Tuan petugas. Nancy Hinton mengemudi sedikit di atas batas kecepatan.
Menurut aturan, dia harus menerima tilang tanpa alasan apapun. Saya akan membantu membayar tilang itu. Kapten menjawab dengan tergesa-gesa. Itu tidak perlu, Tuan Williams. Anda adalah sahabat terbaik direktur kami. Dia bahkan mengingatkan kami untuk menjaga Anda. Lone Wolf bukanlah orang bodoh. Dia tidak memberitahu orang-orang dari Departemen Lalu Lintas tentang identitas Zeke. Sebaliknya, dia menyebut Zeke sebagai sahabatnya. Zeke berkata, itu tidak benar. Kita harus mengikuti aturan setiap saat. Ambil ini. Kapten tidak punya pilihan lain selain menerima jumlah itu sebagai penalti untuk tilang. Zeke masuk kembali ke mobilnya dan hendak pergi ketika seorang wanita berhenti. Tunggu. Zeke menilai wanita itu dengan bingung. Dia mengenakan pakaian wanita kantor profesional dan mengenakan sepatu hak tinggi sambil membawa tas di bahunya. Temperamennya elegan dan luar biasa. Dia memakai riasan tipis di wajahnya yang halus dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Keyakinan dan aura dewasanya cocok dengan deskripsi presiden wanita yang acuh tak acuh dari novel fiksi. Zeke yakin dia tidak mengenalnya. Dia bertanya, apakah ada masalah? Wanita dewasa itu mengangguk, ya. Tadi saya ketahuan mengemudi sembarangan. Petugas lalu lintas mengambil SIM dan STNK saya. Tolong bantu saya mendapatkan kembali identitasnya. Saya sedang terburu-buru. Zeke bingung. Apakah saya mengenal Anda? Mengapa saya harus membantu Anda? Kau tidak mengenalku. Tapi kau harus membantuku. Jika tidak, kau akan mendapat masalah. Masalah macam apa? Wanita dewasa mengeluarkan kamera profesional dari tasnya dan menunjukkan gambar Zeke 2. Gambar-gambar itu menunjukkan Zeke membagikan uang kepada kapten sebelumnya. Dia berkata dingin, ini adalah kejahatan bagi Anda untuk menyuap petugas di bawah siang hari bolong. Saya akan melaporkan Anda jika Anda tidak membantu saya. Nikmati waktu Anda di balik jeruji besi saat itu. Zeke sangat marah. Saya, Agung Marsal, saya sedang terancam. Apa lelucon? Dia mengabaikan wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan laporkan saya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di penjara. Apalagi, apakah Anda yakin menyuap petugas? Saya hanya membayar tilang saya. Zeke menggeser persneling dan hendak pergi. Tanpa diduga, wanita dewasa menghalangi ke depan. Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus membantuku. Aku benar-benar terburu-buru. Semua usahaku sampai saat ini dalam hidupku akan sia-sia jika aku terlambat. Kamu satu-satunya orang yang bisa membantuku sekarang. Aku mohon. Tolong. Zeke memperhatikan ekspresi wajahnya yang tanpa ekspresi. Begitukah caramu meminta bantuan orang lain? Tidakkah kamu tahu cara tersenyum? Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengendurkan kepalanya. Maaf, aku tidak mau. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Wanita dewasa itu hampir putus asa saat dia berbicara dengan Zeke. Akhirnya, dia berbicara melalui giginya yang terkatup. Baik. Saya tidak punya pilihan lain selain memberitahu Anda tentang identitas saya sekarang. Saya yakin Anda akan membantu saya begitu Anda tahu siapa saya. Zeke terpojok. Oke, mengapa Anda tidak menceritakan identitas Anda sekarang? Dia menjawab. Apakah Anda familiar dengan nama Zeke Williams? Zeke terkejut. Zeke Williams dari Linton Group. Kenapa dia tiba-tiba menyebut namaku? Saya tidak berpikir saya berhubungan dengan dia dengan cara apapun. Wanita dewasa itu mengangguk. Itu benar. Jika Anda akrab dengan dia, maka Anda harus menyadari kemampuannya. Bisnis Linton Group tumbuh pada tingkat yang eksponensial. Prestasinya dianggap keajaiban di dunia bisnis. Bahkan Hades dan 8 pengikutnya yang terkenal menghadiri peresmian proyek konstruksi di bawah manajemennya. Masing-masing dari mereka memberi Zeke Williams 100 juta sebagai hadiah ucapan selamat. Apalagi, seorang petugas militer ditemui sebagai Tuan, di depan umum. Baiklah. Berhenti, kata Zeke. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Saya sebenarnya istri Zeke Williams. Saya kira Anda adalah salah satu dari orang-orang rendahan yang hampir tidak melihat nafkah. Dilihat dari penampilan Anda dan mobil buruk yang Anda kendarai. Saya dapat dengan mudah membujuk suami saya untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji bulanan. Gaji lebih dari 10.000 atau bahkan 100.000. Saya harap Anda akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menjadi sukses. Zeke tersentak saat menilai wanita dewasa itu. Ini wanita penampilan, tubuh, dan temperamen sebanding dengan Lacey ini.
Kualitasnya bahkan lebih baik dari Nancy. Tapi ini tidak memberikan hak untuk kait pada saya. Meskipun betapa cantiknya dia. Mengapa saya tidak menyadari status Anda sebagai istri saya? Wanita dewasa itu menasihati Zeke setelah merasakan kenyamanannya. Pertimbangkan kesepakatan saya dengan bijak. Banyak orang yang memeras otak mereka untuk mendapatkan pekerjaan di Linton Group karena mereka ingin bekerja di bawah Zeke Williams. Jika Anda setuju untuk membantu saya sekarang, saya bahkan dapat mengaturnya bagimu untuk menjadi sopir suamiku. Masa depanmu akan menjanjikan. Zeke memotongnya. Berhenti sebentar. Pikiranku semakin kacau. Biarkan saya memproses ini. Jika Anda adalah istri Zeke Williams dan dia mampu seperti yang Anda gambarkan, mengapa Anda tidak meminta untuk menjemput Anda? Suami saya adalah orang yang sibuk dengan status sosial yang tinggi. Bagaimana saya bisa mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu? Dia menjawab. Zeke berkata kepadanya dengan termenung. Saya tidak yakin apakah Anda mengatakan yang sebenarnya. Tetapi itu adalah tawaran yang menarik. Baik, saya akan membantu Anda kali ini. Tetapi Anda harus ingat untuk mengatur pekerjaan bagi saya sebagai pengemudi Zeke Williams. Tidak masalah. Dia mengangguk. Ekspresi dinginnya tidak mewakili kegembiraan yang dia rasakan. Zeke meminta wanita dewasa itu untuk tetap berada di samping mobil sementara dia berjalan ke arah petugas lalu lintas. Kemudian dia menyedot profilnya. Nama wanita itu adalah Sharon Edward. Dia adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan kecil. Dia melaju melewati pintu keluar karena dia terburu-buru sebelumnya. Jadi Sharon melakukan putaran U secara ilegal yang dianggap sebagai mengemudi. Itu sebabnya petugas menahan SIM dan STNK. Kapten mengembalikan identifikasi dan kunci mobil Sharon kepada Zeke setelah Zeke bertemu tentang niatnya. Zeke mengucapkan terima kasih kepada kapten sebelum kembali ke mobilnya dengan barang-barang di tangan. Kemudian dia melemparkan barang-barang milik Sharon padanya. Jangan lupakan kesepakatan kita. Sharon masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, menginjak pedal gas, dan melesat dalam satu gerakan dengan lancar tanpa mengucapkan kata pun. Dia menambah kecepatannya dalam upaya melepaskan Zeke dari ekornya. Lelucon yang luar biasa. Saya bahkan belum mengenal Zeke Williams. Apalagi mengatur pekerjaan pengemudi untuk pria itu. Yang penting bagi saya yang paling saya lakukan sekarang adalah melarikan diri. Zeke tahu Sharon berencana untuk mengistirahatkan janji. Jadi dia mengikutinya. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Jika tidak, dia akan terus menggunakan alasan ini untuk melakukan perjalanan. Hal akan mendapatkan jelek jika Lacey salah memahami saya. Di tengah-tengahnya, Zeke menerima panggilan telepon dari Lone Wolf secara tiba-tiba. Bro. Informanku bilang Hadley Murphy mengincarnya. Dia mencoba mencari tahu keberadaan orang dari organisasi pembunuhan Necromancer yang kita tangkap. Zeke tipis tersenyum. Dia mengambil tindakan sekarang. Bagus sekali. Ungkapkan beberapa petunjuk untuknya. Kak, apa kau berencana membiarkan Hadley menyelamatkan si pembunuh? Tidak, aku ingin dia jatuh ke dalam perangkap kita. Dipahami. Lone Wolf menjawab. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.